Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala Ta'ala, dzalika wa man yu'azzim min sya'a'irillah fa innaha min taqwal qulub. Shallallahul alaihi. Hadirin jamaah salat Idul Adha, Musalla Ar-Rahman rahimahullah. Tidak henti-hentinya kita panjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak mulai dari malam, kalimat takbir, kalimat tahlil, dan kalimat tahmid, pujian-pujian yang baik diungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di mushola Jumat ini, di mushola Ar-Rahman, di masjid-masjid, Masjid Al-Asri, Masjid Al-Ikhlas, sama-sama mengucapkan kalimat takbir tahmid dan semata-mata mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dengan meningkatkan ketakwaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan segala nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga juga diikuti dengan nikmat sehat. Pada saat ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha yang nantinya akan dilanjutkan dengan penyembelihan kurban. Shalawat dan salam semoga tetap tertuang limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah membawa umatnya dari zulmat ila nur, dari zaman yang suram menuju ke zaman yang saat ini kita rasakan dengan penuh iman dan Islam. Ayyuhal hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Saat ini, detik ini, saudara-saudara kita yang mampu melaksanakan panggilan Allah, melaksanakan rukun Islam yang kedua, yaitu menunaikan ibadah haji. Kalau Jumat kemarin maka jamaah haji Indonesia dan seluruh dunia telah melaksanakan wukuf pasnya tanggal 9 Dzulhijjah menurut matlaq Arab Saudi, maka matlaq Indonesia waktu Arafah tanggal 9 adalah tanggal hari Sabtu, yang tentunya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika jemaah haji kita, jemaah haji Indonesia, saudara-saudara kita melaksanakan wukuf di Arafah,
maka kewajiban yang tidak melaksanakan wukuf adalah melaksanakan puasa sunnah. Namun karena waktu yang berbeda, maka saat ini hari Sabtunya kita melaksanakan puasa menurut Mekah, karena wukufnya karena pelaksanaan Arafah itu harinya, hari Arafah. Oleh sebab itu dia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manasikul haji yang beliau saudara-saudara kita laksanakan dalam rangka juga mengingat para jasa Nabiullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Teringat kepada sejarah Islam bahwa peradaban Islam, syiarnya Islam tidak terlepas dari satu keluarga, yaitu 3 manusia hamba Allah pilihan Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam, dan istri Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar. Ketika panggilan Allah yang berupa manasikil haji di bulan haji, Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketakwaan, dengan penuh ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau meninggalkan istrinya Siti Hajar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat ke-27, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin. Nabi Allah Ibrahim, wa'adzim fin nasi, serukanlah kepada manusia bil hajj, untuk melaksanakan haji. Yaitu karijalan, maka akan datang kepada Nabi Allah Ibrahim, yaitu karijalan manusia untuk memenuhi panggilan Allah. Wa ala kulli dhawin, dan dengan mengendarai unta bus, yakti min kulli fajjin amin, yang datang dari segala penjuru. Surah Allah kepada Allah Ibrahim sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 27 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tujukan kepada Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama untuk melaksanakan ibadah haji. Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak manusia seluruh dunia untuk melaksanakan adzim fin nasi bil hajj, untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, yang semuanya itu tidak lain dan tidak bukan karena untuk membudayakan adanya pelaksanaan ibadah haji, dan juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia Allah yang mampu melaksanakan ibadah haji. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jemaah haji yang mampu melaksanakan ibadah haji, dan manusia dan kita semua yang tidak melaksanakan ibadah haji di Indonesia utamanya, berkewajiban untuk mensyiarkan, untuk mensuarakan perintah-perintah Allah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat As-Saffat Allah berfirman, dalam surat Al-Hajj ayat ke-32 Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagung-agungkan, yang menghidup-hidupkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innaha min taqwal qulub, maka sungguhnya dia adalah
menghidupkan hatinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kecilnya dihidupkan dengan bertakwa kepadanya. Menghidupkan syiar-syiar Allah termasuk saat ini adalah kewajiban untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan dilanjutkan pula dengan berkurban. Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan penyembelihan hewan kurban itu diawali dari Nabi Ibrahim alaihissalam pada surat As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'y," dan ketika anak itu sudah tumbuh dewasa. Ini adalah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Qala ya abati inni ara fil manam. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya, qala ya abati inni ara fil manam. Nabi Allah Ibrahim mengatakan, abati inni ara fil manam, aku bermimpi anni adbahuka, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah adbahuka untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, lihatlah apakah ini masuk akal. Dalam mimpi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya yang sudah tumbuh remaja. Bertanya kembali, fanzur madza tara, apakah ini logika? Apakah ini benar? Bertanya kepada Nabi Allah Ismail, benar, apakah ini benar? Kepada istrinya pun juga bertanya, apakah benar? Benarkah ini? Logikanya anak sesungguhnya. Fanzur madza tara, qala ya abati antumar satajiduni insyaallah. Nabi Allah Ismail alaihissalam menyatakan, qala, wahai bapakku, sekarang aku mengatakan, ya abati antumar, wahai abahku, ketika itulah perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan. Tuhan laksanakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka aku dan engkau akan mendapati sebagai hamba Allah yang sabar. Sebagai Allah dikategorikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya yang 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri, maka wa tallahu lil jabin, pelipis ditaruh di atas tumpukan. Masa turun langgete, Bapak Ibu yang langgete. Esau langgete. Pelipis Nabi Allah Ibrahim alaihissalam esau langgete. Jadi posisi miring. Jadi pelipis ini diletakkan di tumpukan, di langgete. Wanadainahu ya Ibrahim, dan wanadainahu ya Ibrahim, Allah mengutarakan kepada Ibrahim, wahai Nabiku Ibrahim alaihissalam, qad sadaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muslimin. Engkau benar, itu adalah mimpi, tapi mimpi itu akan menjadi kenyataan, dan engkau najzil muslimin, termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ketika sudah melaksanakan itu, pelipis Nabi Allah Ismail alaihissalam mau disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim, maka saat ketika itu juga, inna hadza lahwal bala'ul mubin wa qadainahu bidzikrin adim. Inna hadainahu bala'ul mubin, sesungguhnya ujian-ujian itu adalah datangnya dari Allah yang nyata. Bayangkan di orang-orang ketika ada perintah untuk menyembelih anaknya, karena sangat tidak masuk akal dan mustahil, tapi itu ujian kesabaran
dari seorang nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena itu adalah mimpi yang benar, mimpi yang nyata, perintah Allah yang nyata melalui mimpinya Nabi Allah Ibrahim, maka Nabi Allah Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan lagi, dilanjutkan lagi. Wa qadainahu bidhin adzim. Allah menebusnya sembelihan itu dengan sembelihan yang sangat agung berupa kambing. Jadi Nabi Allah Ismail saat itu juga ditebus oleh Allah, dari seekor kambing. Wa tarakna alaihi fil akhirin, untuk mengabadikan pada umat-umat akhirin selanjutnya. Artinya yang berbuat Allah Subhanahu wa taala dari kisah ini yang Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat As-Saffat, surat Al-Qur'an ayat ke 102 sampai 107 itu ingin mengabadikan bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu bukanlah mimpi belaka, tetapi penyembelihan hewan kurban itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bersabar menahan ujian, bersabar menahan dari segala bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti bahwa bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha min taqwal qulub, dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang dirahmati Allah, pada saat ini, detik ini kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Salah satu upaya kita, salah satu wujud dari pencerminan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam melaksanakan ketakwaan kepadanya, semakin tinggi, semakin besar nilai ibadah yang kita haturkan kepada Allah, maka semakin meningkatnya ketakwaan itu, keimanan itu. Sebaliknya, semakin rendahnya ukuran nilai iman kita, ibadah kita kepadanya, maka semakin berkurangnya nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mampu untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban, marilah kita upayakan penyembelihan hewan kurban ini, kita budayakan sebagai salah satu syiar Islam untuk menindaklanjuti melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Karena manusia dalam gerak gerik kehidupannya tidak terlepas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jelaskan. Salat kita, ibadah kita sehari-hari tidak terlepas dari firman-firman Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak hanya dibaca, tetapi juga ditelaah dan dibuktikan, dilaksanakan dengan perbuatan sehari-hari. Insyaallah kita akan diselamatkan dunia dan akhirat. Amin. Terakhir marilah kita berdoa kepada Allah, semoga segala amal perbuatan kita sampai saat ini di bulan Dzulhijjah ini sebagai penghujung dari bulan di tahun Hijriah, karena sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun Hijriah 1443 dan memasuki tahun pertama, bulan pertama tahun baru Islam, yaitu 1444 Hijriah Haram. Mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wa sallim istadana wa sallim azwajana wa sallim dzurriyyatana wa sallim dzurriyyatana min al-balaa'i wal rasyad wal munkar wal quwwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini ya Allah kami berkumpul bersama-sama keluarga besar dari Mushola Ar-Rahman. Pertautkanlah hati kami ya Allah, bersama hati kami ya Allah, agar tidak ada rugi di antara kami.
bersamakan kami di dunia ini dan bersamakan kami di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon kepadamu, aku melindung kepadamu dari segala mulia, dari segala musibah. Selamatkan kami ya Allah di dunia dan selamat di negeri, selamat di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ampuni kami ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa-dosa dahulu kami, dan ampuni juga dosa-dosa kami yang akan datang. Ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa bapak ibu kami. Ampuni beliau ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang meninggal dunia. Ampuni kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.